Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Imran dengan NIM A1B021035. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait materi tentang identitas nasional. Di sini saya akan membahas 4 pokok pikiran, yang dimana yang pertama pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, yang ketiga Pancasila sebagai identitas nasional, dan yang keempat penerapan identitas nasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian identitas nasional. Oke, identitas nasional ialah suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa sehingga dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Setiap negara di berbagai belahan dunia memiliki identitas atau ciri masing-masing sesuai dengan kebudayaan, sifat, dan karakter negara itu sendiri, sehingga identitas nasional suatu bangsa dapat juga dikatakan sebagai jati diri atau kepribadian bangsa. Nah, di sini identitas nasional dapat berasal dari identitas suatu bangsa, lalu kemudian disepakati oleh bangsa lainnya yang ada dalam negara tersebut, atau bisa juga berasal dari identitas beberapa bangsa yang kemudian disepakati untuk dijadikan identitas bersama sebagai identitas nasional. Kecintaan terhadap identitas nasional harus dipupuk sejak dini. Identitas nasional dapat berupa kebudayaan, adat istiadat, lambang, atau bahkan ideologi negara. Proses pembentukan ideologi nasional dapat dibentuk oleh faktor-faktor seperti sejarah, agama, suku bangsa, adat, serta kebudayaan dan bahasa. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang bahkan sebelum masuknya agama. Sejarah terbentuknya identitas nasional cukup panjang, dimulai dari adanya perasaan senasib sepenanggungan bangsa Indonesia karena telah dijajah Belanda. Kemudian hal itu dijadikan tekad oleh bangsa Indonesia untuk berjuang melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Adapun contoh dari identitas nasional Indonesia diantaranya konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara konstitusi Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima kebudayaan nasional, dan masih banyak lagi. Baiklah, kita lanjut ke pokok pikiran yang kedua, yakni unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional diantaranya adalah suku bangsa, di mana suku bangsa itu ialah golongan sosial yang khusus bersifat akriptif adat sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur, jenis kelamin, dan kelompok yang sama coraknya, kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Kemudian unsur yang kedua yakni agama. Indonesia terkenal dengan agamanya yang agamis. Agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Kemudian unsur identitas nasional yang ketiga yakni adalah kebudayaan, yang dimana kebudayaan di sini maksudnya adalah pengetahuan sosial sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Kemudian unsur identitas yang keempat yakni bahasa, di mana bahasa di sini dipahami sebagai sistem pelambangan yang secara arbiter dibentuk atas dasar unsur-unsur bunyi ucapan manusia digunakan untuk saran berinteraksi antar manusia. Kemudian kita lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga yakni Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai luhur, baik serta dapat menguntungkan bagi masyarakat. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki satu nilai. Yang pertama yakni nilai ketuhanan. Dalam nilai ini, kita diajarkan untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing. Seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis yang diakui. Ada 5 agama yang diakui, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kita semua hidup berdampingan dan diharapkan kita saling menghormati antara pemeluk yang satu dengan pemeluk yang lainnya. Kemudian nilai yang kedua yakni nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk sosial. Kita dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang. Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita diajarkan untuk peduli terhadap sesama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Nilai yang ketiga yakni nilai persatuan. Sebagai warga Indonesia yang baik, selayaknya kita menjaga dan mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Selain itu, kita harus mengembangkan rasa cinta dan tanah air terhadap tanah air bangsa. Kemudian nilai yang keempat yakni nilai kerakyatan. Nilai yang diajarkan dalam nilai kerakyatan ini adalah nilai bermusyawarah. Hendaknya menghargai pendapat orang lain sehingga mencapai kata mufakat. Terpenting lagi, kita tidak dapat atau diperbolehkan memaksa kehendak atau pendapat orang lain. Kemudian nilai yang kelima yakni nilai keadilan. Dengan adanya nilai ini kita diajarkan untuk mengembangkan sikap adil, menghargai hak orang lain. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai tersebut menjabarkan bagaimana sebenarnya Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk bertingkah laku atau bersikap. Kemudian kita lanjut ke pokok pikiran yang keempat yakni pendapat identitas nasional. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita mempunyai kewajiban untuk membangkitkan kembali identitas-identitas yang dimiliki negara kita agar dapat bertahan ke depannya. Menumbuhkan kebanggaan akan identitas nasional merupakan tantangan yang cukup berat karena sekarang kita hidup di era globalisasi. Kedatangan globalisasi mulai menggeser nilai-nilai dalam bermasyarakat. Salah satunya dengan masuknya berbagai budaya luar, terutama budaya barat, dengan mudah perlahan budaya Indonesia sendiri akan tergeser sedikit demi sedikit dikarenakan generasi muda zaman sekarang akan merasa lebih keren jika dapat mengikuti budaya-budaya barat tersebut. Mereka juga berpikir bahwa budaya-budaya Indonesia sudah terlalu kolot dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu untuk membuat perubahan pada suatu lingkungan kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Salah satunya dengan merubah pola pikir, sikap dan tindakan kita yang memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu. Contoh mudahnya dengan bergotong royong dan bermusyawarah. Kebersamaan dalam bergotong royong mampu menyatukan masyarakat tanpa pandang status sosial, sementara dengan bermusyawarah dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan disepakati oleh semua pihak. Selain itu, kita perlu menanamkan rasa cinta tanah air dengan menaati dan patuh pada peraturan-peraturan yang ada serta mengamalkan nilai-nilai yang tertera dalam Pancasila yang menjadi landasan rakyat Indonesia bermasyarakat. Dengan ini Indonesia menjadi suatu bangsa yang mempunyai ciri khas tersendiri. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.